teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang banyak diperbincangkan nih, yaitu Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini sebenarnya unik karena tidak ditulis seperti buku teori biasa, melainkan berbentuk dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Melalui percakapan itu, kita diajak memahami ajaran psikologi Alfred Adler, seorang tokoh besar psikologi yang sering dibandingkan dengan Freud dan Jung. Bedanya lebih menekankan pada kebebasan pribadi dan tanggung jawab kita terhadap hidup kita sendiri. Inti utama buku ini adalah tentang hidup bahagia itu tuh sederhana, asal kita berani hidup sesuai diri sendiri. Meski itu tuh nggak berarti ada orang tidak suka dengan kita. Ada beberapa ide penting yang menurut saya tuh menarik ke itu. Pertama, Adler mengatakan bahwa setiap masalah manusia itu pada dasarnya adalah masalah relasi. Misalnya nih, kita minder bukan karena benar-benar merasa tidak mampu, tapi karena kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita sedih bukan karena kegagalan semata, tapi karena takut dinilai orang lain. Jadi sebenarnya banyak beban hidup itu datang dari bagaimana kita memandang hubungan kita dengan sekitar. Kedua, ada konsep yang disebut pemisahan tugas. Dalam hidup, kita itu tuh belajar membedakan mana yang menjadi tugas kita dan mana yang menjadi tugas orang lain. Contohnya, tugas kita tuh belajar dengan sungguh-sungguh, tapi emang orang lain tuh akan menghargai atau menilai kita pintar. Itu tuh sudah menjadi tugas mereka. Kalau kita terus memikirkan hal yang bukan tanggung jawab kita, hidup tuh kayak terasa lebih berat. Yang ketiga, buku ini tuh menekankan pentingnya hidup di masa kini. Seringkali kita tuh merasa terjebak karena menyalahkan masa lalu atau terlalu cemas memikirkan masa depan. Adler melalui buku ini menyampaikan bahwa kebahagiaan itu tuh hanya bisa dirasakan saat kita benar-benar hadir di hari ini. Selain itu, ada juga pembahasan tentang keberanian untuk tidak mencari pengakuan. Banyak orang hidup demi validasi, ingin dipuji, ingin diterima semua orang. Tapi kenyataannya tidak mungkin semua orang tuh menyukai kita. Jadi daripada lelah nyoba kayak gituan, mending kita tuh fokus menjalani hidup sesuai prinsip kita sendiri. Yang paling saya sukai dari buku ini adalah pesannya yang sangat sederhana tapi dalam. Hidup sebahagia ini tuh bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan keberanian menjadi diri sendiri, meskipun ada orang yang tidak nyukain kita. Dari segi bahasa, buku ini tuh cukup mudah dipahami, meskipun membahas filsafat dan psikologi. Bentuk dialog ini membuat kita seperti ikut nimbrung dalam percakapan mereka. Ada momen dimana kita tuh merasa sepakat, tapi di sisi lain kita juga tercerahkan dengan jawaban si filsuf. Kalau saya pribadi, buku ini tuh membuka mata bahwa banyak hal yang membuat kita overthinking sebenarnya datang dari dalam diri kita sendiri. Bukan karena dunia jahat, tapi karena kita memberitahu terlalu banyak kuasa pada pendapat orang lain. Kesimpulannya, Berani Tidak Disukai adalah buku yang tidak hanya memberi motivasi, tapi juga mengajak kita tuh merenung. Cocok banget nih buat kamu yang sering merasa tidak percaya diri, mudah minder, atau terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Buku ini tuh menantang kalian tuh cara berpikir, sekaligus memberi keberanian untuk hidup lebih bebas dan lebih bahagia. Itu dia resensi buku Berani Tidak Disukai. Kalau kamu sudah baca atau mau nyoba baca, coba share pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.